saya akan menyampaikan banyak pertanyaan, mudah-mudahan bisa disampaikan, bisa dijawab dengan baik. Dan sebelumnya tentunya mohon maaf kalau nanti ada yang terlewat, mudah-mudahan bisa semuanya satu persatu. Ini saya sudah dibantu oleh teman-teman untuk mengkolek pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba untuk cari ini gitu ya, pertanyaan untuk siapa, untuk Prof. Tri, untuk Dr. Suputa gitu ya. Mudah-mudahan nanti tidak tertuker gitu ya. Kalau tertuker nanti mohon mohon bisa diwaspadai siapa yang harus menjawabnya. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini saya ambil dari chat room gitu ya. Ini ada dari Pak Raihan gitu ya, tanaman saya sering dibuat pesta oleh belalang dan siput. Adakah cara penanggulangannya? Sebenarnya tadi banyak yang sudah dianu ya, tapi saya mencoba untuk agar apa namanya yang bertanya ini lebih mantap gitu ya penjelasannya, serangannya ada di situ. Dan beberapa pertanyaan ini sama gitu ya, ada beberapa semut, kemudian ada cacing gitu ya, kadang cacing ini hama atau karena dia juga memiliki fungsi untuk proses dekomposisi gitu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana apa namanya keuntungannya, kerugiannya, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi, saya kira itu dulu pertanyaannya gitu ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Suputa mungkin ya terkait dengan belalang siput gitu ya. Untuk Prof. Tri banyak juga ini nanti pertanyaannya. Monggo Pak Suputa. Yang pertama tadi untuk siput itu kalau bisa dihalau bisa dengan menggunakan penghalau tadi. Terus kemudian bisa juga dengan menggunakan cairan yang tadi bawang putih tadi, campuran bawang putih tadi untuk disemprotkan. Bisa dengan menggunakan bir tadi, dengan umpan bir. Kemudian yang berikutnya sebenarnya ada predator itu keong, itu kunang-kunang. Jadi kalau ada kunang-kunang di sekitar kita itu biarkan saja karena dia adalah nanti juga memakan keong hama ya tentunya. Jadi itu mungkin juga menjadi salah satu bioindikator lingkungan ya, keong itu. Jadi bahwa keong kunang-kunang. Jadi semakin banyak kunang-kunang berarti lingkungannya itu tidak banyak tercemar gitu. Kalau kunang-kunangnya udah nggak ada berarti lingkungannya sudah banyak tercemar karena keong aja mati misalnya, semua habis misalnya seperti itu. Nah untuk belalang itu pengendalian belalang itu sebetulnya karena belalang ini kan mobile ya. Jadi dari mana-mana itu. Kalau dari daerah kita sendiri sih mudah sebetulnya karena ketika kemudian medianya itu tidak kering atau kalau berpasir itu kan biasanya kalau kita bertanam kan media kita itu aerasinya tinggi gitu, Bapak Ibu. Sehingga kemudian aerasi tinggi itu cocok sekali untuk belalang itu bertelur. Saya berkali-kali menemukan belalang bertelur di depan rumah saya di dalam pot. Karena mungkin di situ nyaman gitu. Ya. Tapi kalau kita di depan rumah atau di pot kita itu bisa kita airi secara periodik. Karena kalau tidak kering itu belalang itu juga tidak mudah bertelur gitu. Nah, kalau musuh alaminya itu ada belalang itu ini saya di sini ada juga jenis ini ya. Jadi jenis ini banyak sekali dia memakan belalang ya. Jadi jadi tawonnya hitam seperti ini Bapak Ibu. Jadi tawon hitam ini kalau biasanya ada di sekitar rumah kita sering menggali tanah ya. Jadi dia memakan belalang itu untuk anaknya. Jadi nanti dia mengambil, kemudian dia bawa terbang, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian diteluri oleh anaknya. Ya, itu Bu. Terima kasih. Ya,
Baik, menarik juga ini. Ternyata ada beberapa predatornya gitu ya, yang bisa dimanfaatkan dan harus mengenali berarti ini ya jenis hewan apa untuk predator apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan banyak nanti kita pilihkan pertanyaan untuk Prof. Tri dulu. Ya. Prof. Tri ini dari Mbak Rumi, dari Pak Kurniawan, ya, bertanya terkait dengan perdaunan ini gitu ya, yang tiba mungkin saya singkat pertanyaannya gitu ya, terkait dengan saat menanam itu baik-baik saja gitu ya, 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya, tetapi kemudian aglonema atau alokasia itu tiba-tiba gitu ya mengering pinggiran daunnya atau kemudian ada bintik-bintik gitu ya, kemudian tidak cerah lagi, nggak glowing lagi gitu ya, padahal yang diinginkan adalah kondisi yang glowing, yang indah, warna-warna yang menarik gitu ya, tetapi kemudian ini tiba-tiba gitu ya, atau mungkin bisa juga secara pelan-pelan mengering, kemudian layu dan tidak beruntung gitu, kemudian mati. Nah, ini kenapa ini penyebabnya? Kemudian apa yang bisa di apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian apakah ini terkena oleh penyakit gitu ya, atau karena kekurangan nutrisi? Nah, ini mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kan saya sampaikan tanggapan saya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang menggeluti tanaman hias itu begitu cintanya pada tanaman hias, sehingga itu tadi saya sampaikan di debat mungkin agak berlebihan dengan mereka ya, menyiram rutin terlalu banyak begitu, memupuk, wah begitu bersemangat ini dipupuk begitu, padahal itu tadi yang penting tanaman hias ini, tanaman hias daunnya jangan terlalu sering disiram begitu ya, karena itu tadi kalau sering disiram kondisi menjadi lembab, bukan menjadi lembab ya, tanah itu menjadi kandungan airnya menjadi sangat banyak, tanaman sulit bernapas begitu, akibatnya aktivitas fisiologi tanamannya juga berkurang, sehingga ada gangguan sedikit pun dia akan sulit untuk menangkal begitu ya, sehingga tadi munculnya beberapa gejala itu saya tengarai mungkin penyakitnya tidak begitu atau tidak ada di situ lebih banyak kaitannya terhadap kondisi tanaman itu sendiri, terkait dengan penyiraman, kurang aerasi di media tanamnya ataupun di sekitar tanamannya. Bapak Ibu mungkin terlalu berdekatan satu dengan yang lainnya, sehingga aerasi udara di situ tidak begitu bagus, atau ini mungkin tanamannya sudah penuh ya perakaran di medianya itu, sehingga ruang untuk bergerak akarnya, untuk menyerap unsur hara dan air itu menjadi sangat terbatas. Padahal tanaman tetap harus hidup, menjaga daun itu tetap hijau dan sebagainya begitu. Sehingga ketika pada saat pertama kali membeli tanaman memang kondisinya bagus ya. Kemudian ketika kita tanam itu tadi kita terlalu banyak perhatian ya. Tapi memang ada banyak perhatian. Tapi itu tadi ya jangan berlebihan gitu. Lebih baik kita menunda menyiram daripada kemudian penyiramannya berlebih. Dan itu tadi juga kalau apa itu tanaman hias daun itu kan ada yang butuh sinarnya itu ada yang 100%, ada yang ada 80%, bahkan 50% begitu ya. Itu tolong bisa dipelajari dengan baik dari berbagai sumber yang ada itu ya. Misalnya kalau untuk philodendron itu ya jangan kena matahari penuh begitu ya, nah, akan terbakar. Terbakarnya karena sinar matahari, bukan karena penyakit begitu. Sebaliknya kalau itu apa itu lidah mertua itu apa bahasa tanaman hiasnya itu Sansevieria. Sansevieria itu ada yang butuh tenaga, butuh sinar matahari 100%, tempatkan di situ, jangan ditempatkan yang gelap atau terlindung, sehingga fotosintesis tidak bersempurna, sehingga dia tidak punya energi untuk menangkal bahkan kerusakan yang sangat sedikit begitu. Saya kira itu kita lebih perhatikan ke kondisi kesehatan tanamannya, dilihat dari segi kebutuhan lingkungan tanaman itu dan nutriennya. Makaten. Baik, Prof. Tri, terima kasih penjelasannya. Intinya ini jangan berlebihan gitu ya, saking seneng-senengnya gitu ya, biar cepat tumbuh kelihatan bagus.
dipupuk, disiram. Ya, catatan penting ini. Baik, ada pertanyaan juga, ini mungkin cukup relevan untuk Dr. Suputa dan Prof. Tri. Ada pertanyaan dari Pak Sukisman, ya, bertanya tanaman hias apakah dari berbagai jenis itu bisa ditanam di tempat yang sama di dalam satu para-para. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari risiko, mungkin ada serangan hama dan penyakit atau seperti apa, memungkinkan atau tidak, atau sebaiknya mungkin harus dipisahkan gitu. Ini juga mewakili pertanyaan saya karena punya tanaman anggur tapi kok ada pare ya tumbuh bareng, ini saya agak khawatir juga. Nah, ini juga mewakili saya secara pribadi. Monggo dijawab Dr. Suputamu dulu mungkin, monggo. Ya, Bu. Ya, kalau secara spesifik saya belum memiliki pengalaman ya, Bu, untuk yang tanaman dicampur-campur itu secara spesifik per spesies tanamannya gitu. Tetapi secara umum bahwa semakin banyak jenis tanaman di situ itu biodiversitasnya semakin tinggi. Dan itu ada dua pendapat memang. Satu mengatakan dengan biodiversitas lebih tinggi itu lebih stabil ekosistemnya. Tetapi ada juga satu pendapat yang menanam serentak dengan tanaman yang sama itu juga akan memutus siklus hidup hama gitu. Jadi sebetulnya dua-duanya ini masih sama-sama kuat itu untuk di area pertanian tadi. Tetapi kalau kita kembali ke area tanaman hias, tentu konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung karena menanam jenis tanaman yang berbeda itu harus dilihat spesifik per komoditas. Karena kan dalam satu tanaman itu memiliki kekhasan hama. Jadi hama itu ada yang disebut dengan, kalau kita ada di ISBM itu penentuan host status. Jadi host determination. Jadi apakah ini menjadi inangnya hama ini? Nah, itu ada penentuannya ada di situ. Jadi ada metode khusus dari ISBM itu yang dikembangkan oleh International Standard for Phytosanitary Measure. Itu bagaimana kita menentukan. Nah, setelah kita mengetahui itu, baru kemudian nanti kita bisa memetakan. Oh, kalau ini dengan ini nggak apa-apa, wong ini beda, ini dan sebagainya. Saya kira prinsipnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, Prof. Tri bisa menambahkan? Tadi sudah disampaikan Pak Kutai ya. Memang sebagai tanaman hias itu sebagian besar hobi saya kira, meskipun tadi Mas Junedi menyampaikan banyak juga petani tanaman hias binaannya bagus sekali. Tapi sebagian besar ada hobi rumah tangga ya. Jadi ada keterbatasan ruang untuk itu, dan begitu antusiasnya Bapak Ibu untuk menanam berbagai tanaman hias. Itu kalau dijadikan satu yang harus diperhatikan adalah kebutuhan cahayanya tadi itu ya salah satunya. Jadi yang butuh cahaya lebih ditaruh di atas, digantung dengan tali. Sekarang banyak sekali yang model pot yang sangat bagus itu dengan talinya yang sangat bagus-bagus itu taruh di atas. Yang butuh penyiraman yang sedikit taruh di bawah. Pilihannya teman-teman yang bertanam anggrek itu ya kan ada anggrek yang butuh cahaya penuh, ada yang sedang, ada yang tidak butuh cahaya sama sekali sehingga harus gelap, itu ditaruh bertingkat begitu. Ini akan memberikan pembagian sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhannya. Cuma kemudian harus diperhatikan itu pada saat penyiraman, karena kalau penyiraman kita menyiram medianya, itu nanti kalau yang di atas kan turun ke bawah ya, mengenai yang di bawah dan sebagainya. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa begitu. Kalau terkait dengan penyakitnya, yaitu tadi ya memang harus diperhatikan satu persatu begitu ya, karena baik itu yang terlindung penuh maupun yang terpapar penuh dengan sinar matahari itu semuanya bisa diganggu oleh ada penyakit-penyakit yang ada di situ begitu Ibu kalau dicampur ya. Kalau terkait tadi dengan pare dengan anggur, wah cocok itu Bu, minumnya jus anggur, kemudian malamnya itu pakai oseng-oseng pare, wah cocok itu. Iya itu tadi itu ikut curhat nyolong ini saya. Mohon maaf karena kepikiran juga. Baik matur nuwun Prof. Tri. Pertanyaan berikutnya ini dari
Mbak Vartika gitu ya. Mbak Vartika ini memiliki anggrek dendro yang sudah berbunga gitu ya dari daerah lain. Kenapa setelah 1 minggu tiba-tiba menjadi kuning batang dan daunnya akhirnya kuning batang dan daunnya akhirnya terselamatkan. Kemudian diangin-anginkan pohonnya, digantung tanpa pot, akar dicuci, direndam vitamin B, dan setiap hari disiram dengan campuran vitamin B. Nah, alhamdulillah muncul anakan. Wah, selamat ini ya, nggak jadi patah hati. Meskipun induknya mati, ternyata induknya mati. Saya juga melakukan hal yang sama pada beberapa anggrek terselamatkan. Kemudian apakah ada dampak negatif? Nah, ini pertanyaannya Prof dan Dr. Sputa ya. Di masa yang akan datang jika menggunakan vitamin B secara terus-menerus. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh gitu ya? Risikonya seperti apa untuk tanaman itu sendiri? Ya. Saya dulu Pak Putan ya. Ya, mau nggak Prof Tri dulu? Ini jawabannya, yang menjawab Prof Tri aja ini cocok. Oke, baiklah. Ibu Vartika, Ifrikia, vitamin B1 itu bukan unsur hara esensial gitu ya, yang harus ada di situ seperti unsur nitrogen, fosfat, kalium, tapi ini unsur tambahan yang fungsinya mencegah stres, kemudian memperbaiki ketika adaptasi di suatu daerah tertentu, sehingga ketika Ibu tadi membeli masih bagus dibawa ke tempat kita, kan lingkungannya beda. Kita jelas beda ya, dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain itu ada stres. Siapapun itu makhluk hidup ya, organisme hidup pasti ada stres begitu. Sehingga memang kebanyakan para hobis itu begitu bersemangatnya ketika membeli dari nursery begitu ya, yang itu jelas jauh berbeda climate-nya ya, microclimate-nya itu kemudian disiram atau dilakukan ini itu sehingga kemudian malah menjadi stres begitu. Tetapi vitamin B1 ini bisa dipakai terus-menerus ya, karena selama kebutuhan primer tanamannya terpenuhi. Artinya tanamannya harus sehat, tetap harus dipupuk dengan unsur yang seimbang, 3 pupuk dasar yang seimbang itu, NPK-nya harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini B1 ini bisa diberikan bersamaan dengan pemupukan itu ya, seminggu 2 kali begitu, boleh begitu. Dan itu ya sekarang kan sudah ada yang bentuk sintetik dan mudah diperoleh di mana-mana itu. Yang penting jangan overdosis ya, apapun ya. 1 mili per liter bahkan sampai per 5 liter itu masih bisa, jangan sampai 2 mili per liter. Wah, ini kalau 1 mili per liter stresnya lamban kembalinya, tak pakai aja 2 mili per liter, wah, malah mati tanamannya gitu kan. Ya, sesuai dengan dosis lah, jangan berlebihan begitu. Kalau yang alami dari vitamin B1 itu apa? Yang paling banyak dipakai itu air cucian beras. Tapi air cucian beras ini memberikan dampak negatif, kadang muncul bau yang tidak dikendaki dan mungkin malah menarik hama apa itu Pak Puta yang perso itu ya. Meskipun itu bisa diberikan 1 kali seminggu untuk air cucian beras ya, tapi sekarang sudah ada yang mudah ya, ada yang mudah, kenapa yang sulit? Tapi air cucian itu nggak sulit juga ya, tapi kalau saya menyarankan pakai aja yang sintetik vitamin B1 itu, toh tidak mahal ya, pakai hobi tanaman hias yang sekian jut itu harganya murah itu. Begitu Mbak Titik. Ya, baik Pak Nuwun. Prinsipnya seimbang dan tidak berlebihan. Ya, baik. Catatannya penting sekali ini. Baik, pertanyaan untuk Pak Suputang ya. Selamat pagi ya. Sudah siang ini kita di Jogja mulai hujan. Mudah-mudahan lancar ini jaringan kita. Baik, bertanya dari Pak Nano Rizky gitu ya. Punya anggrek ini ya, memiliki kondisi ruang tanam yang cukup kering dan lembab serta kebersihan lantai di sekitarnya selalu bersih. Masalah yang saya alami saat ini adalah salah satu jenis tanaman anggrek sering dimakan oleh semut jenis Solenopsis gitu ya, atau disebut semut merah. Menyerap pada bagian tangkai bunga. Alhasil kelopak bunga menjadi lemas dan tangkai bunga menguning. Sudah menggunakan insektisida Korakron
dengan dosis dan waktu yang sesuai, akan tetapi semut itu datang lagi ketika cairan insektisida itu sudah mengering, walaupun baunya masih timbul. Menurut pengalaman bagaimana cara penanganan terkait dengan hal tersebut, jika ada insektisida alami mungkin sangat direkomendasikan karena ramah lingkungan. Monggo, Suputra. Oke, terima kasih. Jadi menarik sekali ya. Jadi semut Solenopsis geminata itu merupakan semut api, bisa juga disebut sebagai semut merah. Itu salah satu spesies invasif. Meskipun ada yang lebih invasif lagi, yaitu Solenopsis invicta, yang di Indonesia semoga tidak ada, yang ada geminata. Tetapi itu merupakan perhatian dunia terhadap semut itu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di Brisbane, di Australia itu kemasukan semut ini jenis genus Solenopsis ini, dan itu menjadi perhatian pemerintah sana untuk dieradikasi. Nah, di Indonesia ada yang geminata. Semut ini sebetulnya ada dua fungsi di dalam ranah pertanian kita ya. Yang pertama, dia sebagai predator hama. Jadi ini juga efektif memakan telur keong emas yang menyerang padi. Gitu. Tapi semut ini juga efektif membunuh ulat tanah. Tetapi betul yang disampaikan Bapak tadi, dia juga memakan tanaman. Jadi saya pernah menanam tanaman melon itu juga dimakan oleh semut api ini. Jadi putus-putus gitu melonnya, akhirnya tidak tumbuh. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yang Bapak sampaikan misalnya menggunakan pestisida yang tadi disebutkan, itu memang tidak spesifik untuk semut ya. Jadi semut ini pengendaliannya targetnya adalah pabrik semutnya. Kita tahu semut ini adalah serangga sosial, sehingga kalau itu pekerjanya kita bunuh, tapi pabriknya tetap produksi, berarti tetap ada saja. Maka apa yang harus dilakukan dalam pengendaliannya? Ketika itu berada di lingkungan yang kita batasi bahwa semut itu tidak boleh ada, tapi bukan memusnahkan. Memusnahkan di area tertentu gitu, tapi di area lain boleh. Jadi itu dengan cara targetnya adalah ratu, karena ratu ini memproduksi pekerja. Yang bisa digunakan yang pertama ada umpan, yaitu makanan sebagai umpan bagi semut ini, itu insektisida yang jenis insektisida berbentuk IGR ya, insect growth regulator. Jadi itu yang menghambat pertumbuhan serangga, menghambat kitin dan lain sebagainya. Karena tidak langsung mati. Itu diberikan pada umpan, nanti dia akan makan. Dibawa masuk ke dalam sarangnya, karena ratu ini kan disuapin ya Bu. Jadi disuapi ratunya, nanti ratunya memakan itu, kemudian ratunya tidak akan menghasilkan telur, tapi telurnya tidak menetas. Atau telurnya menetas, tapi kemudian tidak sempurna, tidak menjadi pekerja baru. Demikian cara kerjanya. Selain itu juga ada Hirsutella, itu jenis jamur. Mungkin nanti Prof. Tri yang lebih paham ini karena hubungannya dengan mikrob. Jadi Hirsutella ini pada semut sangat umum, itu menjadi mami ya, jadi memumi gitu ya, menjadi mumi semutnya itu ketika terkena Hirsutella ini. Nah, tetapi pengembangan Hirsutella yang dijual bebas saya belum tahu, tetapi kalau umpan itu memang sudah dijual pestisida yang bentuk umpan, kemudian nanti dibawa oleh semutnya, akhirnya bisa menghabisi seluruh koloni semut. Hanya saja memang penjualnya itu masih sebatas di luar nih. Rata-rata itu teman-teman itu mendapatkan dari Cina itu belinya. Nah, saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada. Setahu saya belum ada. Mungkin bisa meramu sendiri. Dengan kan insektisida IGR itu banyak di Indonesia. Mungkin itu nanti kemudian diberikan umpan untuk semut api. Saya kira demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya sangat detail juga. Kemudian ada pertanyaan untuk Prof. Tri, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Prof. Tri ini dari
Ibu atau Bapak ya, Arina Fril dari Sriwijaya University. Oke, pertanyaannya adalah untuk Prof. Tri, apakah ada satu model pengelolaan terpadu hama dan penyakit tanaman hias dari aspek ekologis dan ekonomis, dan bagaimana peran monitoring populasi dan penyebaran hama dan patogen dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman hias? Monggo bisa, mungkin nanti karena ini mungkin bisa Dr. Sputa juga bisa memberikan, tapi ini pertanyaan. Monggo Prof. Mic-nya Prof. Prof. Tri mic-nya Iya. Terima kasih banyak pertanyaannya Prof. Arin Nafril, ini kolega di Unsri. Oke, terkait dengan model PHT secara ekologis dan ekonomis, memang kita perlu mengembangkan ini ya. Kalau secara ekologi ya kita mencoba mencari berbagai cara pengendalian. Cara pengendalian yang tadi yang disampaikan Pak Putra, ramah lingkungan. Nah, meskipun ramah lingkungan itu tidak menafikan penggunaan pestisida ya. Nah, yang penting itu tadi tepat macam-macam, tepat waktu, tepat sasaran dan sebagainya. Dan lebih hati-hati lagi karena ini tadi ya tanaman hias itu banyak ditanam di sekitar rumah yang relatif banyak anak-anak dan yang berkegiatan di situ sehingga sedikit mungkin begitu. Sehingga kita perlu memodelkan, membuat model. Saya kira kalau yang di Indonesia saya kurang tahu ya, mungkin belum banyak rekan-rekan yang menekuni ini ya, mereka lebih fokus pada hal-hal yang dalam tanda petik besar, apa itu ya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terkait langsung dengan perekonomian negara begitu. Yang tanaman hias mungkin ini malah menjadi pemicu awal untuk kita fokus ke sana ya. Kita cari, kita teliti cara-cara pengendalian apa saja gitu. Kita bisa list 1 sampai 10 misalnya. Maka dari 1 sampai 10 itu bisa kita pilih mana yang kompatibel di tiap-tiap tempat begitu ya. Kemudian juga secara ekonomis itu tadi satu daun anturium itu nilainya ratusan ribu. Ini masa harus dipangkas begitu saja atau dibuang? Wah, rugi saya. Tapi itu melihatnya harus ke depan begitu ya. Kalau kita punya 100 anturium 1 yang kena, ya yang 1 itu kita korbankan supaya yang 99 itu tidak terkena begitu. Tapi itu yang 1 itu nilainya sekian, Pak. Iya sekian, tapi yang 99 kan 99 kali yang sekian itu jauh lebih banyak begitu ya. Sehingga memang harus kita tanamkan itu hati pentingnya itu. Kemudian monitoring populasi sangat penting memang. Kalau hama relatif lebih mudah itu karena ada halinya Pak Buta itu. Kalau organisme kan harus pakai medium karena tidak bisa dilihat langsung ya. Kalau kan bisa langsung dilihat ada berapa ekor begitu. Untuk menentukan ambangnya berapa sampai berapa sih ini bisa menimbulkan kerusakan atau tidak. Saya kira begitu secara garis besarnya Pak Buta mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Titi. Baik, terima kasih Prof. Tri. Dr. Suputa mungkin bisa menambahkan? Ya, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Tri. Jadi kalau untuk hama, betul sekali tadi Bu Prof yang bertanya. Jadi bahwa kemudian bagaimana konsep ekologi itu membentuk di dalam IPM, Integrated Pest Management. Tadi disampaikan Prof. Tri, kalau untuk hama itu memang lebih cara praktisnya itu lebih mudah mungkin ya, karena bisa kelihatan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Ada satu skema yang disebut dengan tanaman perangkap. Tadi disampaikan Prof. Tri kalau 1 daun itu harganya misalnya 5 juta gitu kan. Kalau 1 daun terus dimakan ulat kan sayang banget itu. Iya kan? Ya udahlah diberikan saja tanaman perangkap. Tanaman perangkap itu apa tadi? Dengan kita tahu hama utama yang memakan daun itu apa, kita bisa melihat apa inang utama dari serangga itu yang lebih disukai. Ditanam di antara tanaman kita. Sehingga dia tidak akan menyerang tanaman yang kita budidayakan karena ada yang lebih disukai. Yang itu tentu nilai ekonominya lebih rendah dari tanaman kita. Ya. Nah seperti itu. Dan ini saya kira praktek semacam ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman di luar. Ya. Bagaimana kemudian mereka bisa menggunakan tanaman perangkap ini untuk mengalihkan
hama ini menjadi menyerang tanaman yang tanaman yang kita budidayakan itu bisa terhindar gitu. Nah, tentu ketika tanaman perangkap itu sudah diserang, kita harus bisa mengukur jangan sampai nanti kemudian malah menjadi tempat batu loncat untuk menyerang tanaman kita. Tentu dikendalikannya di sana. Sehingga menjadi ada barrier sebelum menyerang tanaman utama yang kita budidayakan, dia sudah bisa kita kendalikan di sana. Itu adalah salah satu contoh praktisnya. Tetapi pada dasarnya bahwa seringkali jangan sampai terkecoh pada begini. Karena tanaman hias itu tidak dimakan, sudah saya semprot insektisida sebanyak-banyaknya misalnya. Karena kan walaupun berisidu nggak dimakan gitu. Tetapi kita perlu lihat lingkungan. Ya. Nah, sekira seperti itu tadi Bu, salah satu cara praktis yang bisa dilakukan ya, dengan penggunaan tanaman perangkap khususnya untuk hama yang menyerang pada tanaman kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari temannya Pak Suputa ini. Dari Pak Yuda Hartanto. Oh. Ya, Bapak, ada pertanyaan. Bagaimana pengendalian hama tanaman hias? Mana yang lebih baik atau disarankan? Ya, apakah dengan insektisida nabati, biologis, atau dengan insektisida non-organik? Nah, ini pertanyaannya. Bisa dijawab Pak Suputa. Jawabannya mana yang disarankan ya tergantung tadi itu ya tergantung dari situasi ada di situ. Jenis tanamannya apa? Memang kalau secara umum kita tentu memilih yang organik, yang itu mungkin lebih aman begitu. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu itu juga dibutuhkan yang kimia. Ketika kemudian yang organik ini kan ini prosesnya butuh waktu sehingga kemudian kimia itu bisa cepat, tetapi ya itu tadi semua dilihat dari tanaman hias yang kita budidayakan apa, kemudian sampai seberapa bisa ditoleransi serangan hama itu dan bisa diprediksi hama apa yang akan menyerang, itu baru kita bisa memutuskan teknologi apa yang kita gunakan, apakah itu kimia, apakah itu musuh alami, ataukah itu penggunaan botanical insecticide. Tapi kalau musuh alami itu memang ini Bu, kalau di luar negeri kan ada yang jual ya. Kita tinggal beli predator, kita lepaskan di area kita. Kalau di tempat kita kan tidak ada. Jadi harus melihat begitu. Ya, saya kira seperti itu Bu. Bu Titik kok besok kalau Yuda teman saya ya? Oh, Pak Yuda yang menuliskannya. Oh. Saya membacakannya. Baik. Bisa bertemu reunian tipis-tipisnya. Pertanyaannya masih nyambung, Pak Dr. Suputa. Ada pertanyaan dari Mbak Wiwi Hedi Winarsih. Bagaimana mendatangkan kunang-kunang di kawasan beliau, gitu. Kunang-kunang itu banyak di area makam, gitu ya, bukan di area perumahan. Nah, ini gimana nih cara mengundangnya? Gitu ya, katakan kunang-kunang sebagai predator. Nah, ini mungkin ada sapi-sapinya barangkali. Iya Bu. Jadi hal yang menarik ya. Kalau kunang-kunang banyak di makam, kalau kita mau narik kunang-kunang kita buat makam nggak gitu ya. Nah, begini. Jadi ada kreco zaman dulu. Saya tidak tahu kalau di Jogja disebut apa. Kalau di tempat saya di Batu, sana di Malang itu disebut kreco. Kreco itu semacam keong tapi kecil, tapi dia tidak mengganggu. Dia hanya ada di sungai-sungai gitu. Nah itu kreco namanya. Kreco itu juga salah satu inang dari kunang-kunang. Hingga kalau bisa diadakan di situ di aliran sungai Bapak Ibu bisa ada kreco di situ, maka dia nanti akan berada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua juga hampir banyak bangsa kumbang itu dia juga memakan polen. Sehingga bisa jadi dengan menanam tanaman berbunga menyiapkan bagi imago kunang-kunang itu untuk memakan polen yang tersedia di situ. Banyak orang menyebutnya tanaman refugia, banyak juga yang disebut sebagai banker plant, tanaman bank penyedia nektar maupun polen bagi musuh alami. Saya kira bisa didekati dengan demikian Bu, untuk kunang-kunang. Dan di beberapa tempat kunang-kunang memang menjadi
tempat wisata yang cukup menarik. Bahkan ketika malam hari itu para fotografer dari mancanegara datang hanya untuk mengabadikan terbangnya kunang-kunang di areal itu. Dan itu dikarciskan sehingga menjadi pendapatan bagi masyarakat setempat ini sebetulnya. Selain dia sebagai predator hama golongan keong. Ngaten Bu, terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan sekarang ini dari untuk Prof. Tri. Gitu ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Ini penjelasannya juga alhamdulillah mencerahkan. Tinggal eksekusinya nih akan bagaimana nih kami. Oke, baik. Prof. Tri, pertanyaannya. Kalau morfologi tanaman Epipremnum cebudu berubah gitu ya, dari bergerigi, keluar tonjolan kecil-kecil di permukaan daun itu tidak mulus, disebabkan oleh apa gitu ya. Sudah dicoba dilihat di bawah mikroskop gitu ya, tahu belum ketemu organisme pengganggunya. Ini gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya ada perubahan morfologi gitu ya pada daun tanaman Epipremnum. Monggo, ini bisa dijelaskan. Perubahannya seperti apa itu tadi? Kok saya... Perubahannya jadi bergerigi, keluar tonjolan kecil-kecil di permukaan daun sehingga daun menjadi tidak mulus. Ya. Itu Pak Putra tersenyum udah tahu itu penyebabnya apa itu. Ya, perubahan morfologi bisa juga karena hama ya. Kalau bergerigi itu kalau itu bekas bisa ditengarai bekas gigitan hama, kemudian itu menjadi pemenangnya Pak Putra. Itu saya nggak berani ngomong, nanti salah didugani sama Pak Putra. Kemudian ada apa tadi kayak tonjolan itu ya bisa jadi itu ulat kandung apa Pak Putra ya, saya nggak tahu banyak itu. Atau mungkin ada hama yang masuk menyelinap begitu di dalam daun barangkali. Ya mungkin itu ya kalau yang dari penyakit itu ya kalau bergerigi, kalau sampai bergerigi itu mungkin sudah gejala lanjut berupa matinya jaringan, kemudian jaringannya gugur sehingga seperti itu ya, sehingga kalau tidak melihat seperti apa itu agak sulit ya memperkirakan itu karena apa ya. Tapi seperti yang dideskripsikan itu ada bergerigi, kemudian ada kenampakan yang apa itu bergulung-gulung itu mungkin kaitannya dengan hama ya. Monggo Pak Putra, saya nggak berani bicara lanjut ini. Ya, baik, monggo Pak. Terima kasih Bu Titi, Prof. Tri. Jadi untuk yang ditanyakan itu saya juga bertanya-tanya. Maksudnya bentuknya bergeriginya seperti apa begitu. Tapi kalau menduga, saya duga itu adalah telurnya Membrasidae. Jadi Membrasidae itu memang jenis serangga kecil sekali. Ada Leptosaurus, terus ada macam-macam, banyak di tempat kita. Itu ketika dia bertelur, dia menyisipkan telurnya itu di tulang-tulang daun dan beberapa tanaman, di bagian tanaman itu nanti menimbulkan seperti gerigi begitu, seperti ada duri-duri gitu, kecil-kecil yang memanjang gitu. Nah, seperti itu. Nah, apakah seperti itu gitu? Tapi seandainya ada fotonya, mungkin saya bisa lebih jelas untuk memastikan apakah betul karena telur Membrasidae atau yang lain. Terima kasih. Baik, ya ini masih dugaan gitu ya penjelasannya. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa gimana komunikasi langsungnya sehingga bisa terlihat nih gambarannya. Ya karena karena diamati tidak terlihat ya, diamati tidak terlihat penyakit patogen juga tidak terlihat hama ya. Kalau telur juga memang tidak terlihat juga karena dia berada di dalam jaringan itu. Baik. Ada pertanyaan lagi ini dari Pak Untung Indra Putra. Pertanyaannya adalah, apa semut itu bisa untuk membasmi kutu putih? Karena sering saya lihat gitu ya, daun yang ada kutu putih selalu ada semutnya. Nah, ini apakah bisa nih atau bagaimana? Kenapa dua-duanya ada? Ya, monggo. Pak Dr. Saputra nih kayaknya. Semut. Ya, Bu, semut itu
dia malah berkolaborasi dengan kutu putih, bersimbiosis mutualisme. Jadi kutu putih itu mengeluarkan honeydew, semut memakannya. Ketika kemudian kutu putih itu akan diserang oleh predatornya, maka semut ini akan menghalau. Dia akan menyerang predator kutu putih. Sehingga banyak sekali pengendalian kutu putih itu juga dengan cara mengendalikan semut di lingkungan itu. Karena semut merupakan salah satu penyebar kutu putih. Kita tahu bahwa kutu putih itu yang betina itu tidak bersayap. Memang pada saat instar awal dia bisa merambat, tetapi kan jalannya tidak jauh, Bu. Nah, itu biasanya dia mendompleng di kaki semut atau di tubuh semut. Nanti semutnya pergi ke tanaman lain, dia berada di situ. Nah, ini penyebarannya juga dibantu oleh semut. Jadi semut dalam hal ini hubungannya dengan kutu putih dia adalah mutualisme, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Semut mendapatkan honeydew, kemudian kutu putihnya mendapatkan pertahanan menghalau serangan predator yang dibantu oleh semut ini. Oke, baik. Berarti salah satu dihilangkan, harus hilangkan semuanya ini ya. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Prof. Tri, ini terkait dengan jamur, Prof. Tri. Yeah. Dari Bapak Muhammad Irza, ya, pertanyaannya adalah untuk tanaman hias, ini media tanam menggunakan sekam fermentasi, seringkali timbul jamur berserat putih. Apakah ini aman untuk tanaman? Monggo, Prof. Jadi, itu ya, tadi kalau mikroorganisme itu kan golongan yang makhluk yang tidak terlihat oleh mata gitu ya, makhluk kasat mata sehingga dilihat lebih jelasnya harus dengan mikroskop. Tapi secara selintas morfologi berupa warna begitu ya. Kalau jamur-jamur yang bermanfaat untuk tumbuhan kaitannya dengan apa itu fungsinya bisa sebagai antagonis atau menekan pertumbuhan patogen, itu biasanya ada yang berwarna hijau seperti trichoderma begitu ya. Kalau berwarna putih, kalau kita hanya melihat berwarna putih saja, itu kita sulit ya melihat apakah itu saprofitik, artinya ya makro yang ada di dalam tanah yang tidak mengganggu tanaman, ataukah itu sebagai patogen kita tidak tahu ya. Tetapi kalaupun itu ada sedikit begitu ya, kalau komponen lain yang itu sifatnya menunjang pertumbuhan tanaman itu lebih dominan, itu saya kira tidak masalah ya, karena kemudian tanaman saya kira akan bisa menahan infeksi dari jamur itu. Tapi sejauh jamur itu kita belum tahu pasti apakah itu profit yang artinya tidak bisa menyerang atau patogenik yang bisa menyerang. Itu agak sulit ya justifikasinya. Tapi kalau hanya sedikit ketika Bapak ragu ya disingkirkan saja gitu ya. Itu mungkin. Yeah. Baik. Jadi, artinya perlu observasi lebih lanjut ya untuk ini. Jadi, ya, kalau sekilas ya, memang ada. Ya. Tidak terasa waktu ini. Rasanya cepat sekali, masih banyak pertanyaan. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya, demi masa karena waktu yang terus berjalan. Relevan ini dengan situasi cuaca kita pada hari ini. Pertanyaan dari siapa nih? Perekonomian Sedangawi, Mbak Dani mungkin ya ini ya. Pertanyaannya adalah apa kandungan utama air hujan dibandingkan dengan air sumur sehingga dormansi keladi rata-rata selesai ketika telah turun hujan. Nah, bagaimana ini penjelasannya ini? Ada kandungan apa begitu ya dengan air hujan gitu? Apakah berbeda dengan air sumur begitu gitu ya, sehingga dormansi keladi itu akan selesai ketika telah hujan turun. Mungkin ini kaitannya dengan kelembapan juga mungkin ya di tanah mungkin. Monggo Prof. Tri dan Dr. Suputa bisa menjelaskan. Jadi air hujan ya, air hujan itu sangat berbeda mungkin beberapa dekade yang lalu dengan yang sekarang. Kaitannya dengan kondisi atmosfer kita yang sekarang kan sudah banyak tercemar macam-macam ya itu ya. Sehingga kalau hujan turun itu melarutkan semua polutan yang ada di udara turun ke bumi begitu ya.
Tetapi secara umum memang kalau kita melihat fenomena tanaman di kehujanan sehari saja itu semi daunnya menjadi indah bagus begitu ya. Dan banyak teman-teman juga yang di hobi tanaman hias, ini daun, bunga dan sebagainya itu menggunakan itu untuk menyiram. Jadi saya pernah membaca bahwa itu memang pH-nya berbeda ya, agak lebih kecil dibandingkan air sumur biasa. Kemudian ada kandungan nitratnya yang hanya beberapa ppm begitu, yang itu ternyata mempunyai fungsi yang bagus untuk tanaman. Dan yang lebih penting lagi bahwa tanaman kalau kena hujan itu kan tidak hanya akarnya ya, seluruh tanamannya itu tersiram air hujan sehingga menjadi sejuk begitu. Sehingga tanaman yang seharian atau beberapa waktu sebelumnya itu dehidrasi itu, maka untuk mengembalikan dehidrasinya itu tidak harus melewati air itu dari akar sampai ke atas, tapi langsung dia bisa menyerap kelembapan itu dari air yang menyiram tubuhnya itu sehingga menjadi lebih segar begitu. Saya kira pendapat saya kok seperti itu. Ngaten Bu Mbak Titi. Baik, Dr. Sukuta mungkin bisa menambahkan ada kaitannya dengan musim hujan tiba, hama-hama, apakah kemudian ini biasanya ulat ya? Bagaimana nih penjelasannya nih? Jadi kalau secara umum, kalau tadi hubungannya dengan pemotongan masa dormansi, karena saya bukan betul pelajari dormansi. Kalau dengan hama-hama gimana kalau ini dengan, cenderungannya nih? Kalau dengan hama memang ada beberapa hama yang ketika musim hujan itu menjadi lebih banyak ada, ya tadi salah satu contohnya siput dan keong, ya. Kemudian lalat buah, itu kalau di buah itu biasanya banyak muncul, tetapi untuk golongan kutu itu biasanya sangat turun kalau musim hujan. Kutu itu musim kemarau itu yang tinggi. Itu yang jadi memang betul yang Bu Titik sampaikan, kalau itu bisa digunakan sebagai forecasting, ya, peramalan. Kira-kira kalau musim ini apa yang akan muncul? Kalau musim ini apa yang akan muncul? Dulu ada Pranoto Mongso itu kan didasari oleh peramalan. Hanya saja kemudian kita kurang banyak mempelajarinya di sana. Itu penting sekali sebetulnya. Sehingga nanti kita bisa mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. Karena pada prinsipnya di dalam integrated pest management itu adalah preventif. Jadi betul-betul melakukan preventif, bukan pengendalian, tapi lebih kepada pencegahan. Sehingga bagaimana itu tidak akan terjadi ke tempat kita. Ya, salah satu contoh teknis yang paling mudah tadi dengan tanaman perangkap. Sebelum nanam tanaman kita perangkap dulu dengan tanaman yang lebih dia sukai. Gitu. Di situ kita kendalikan. Gitu. Misalnya seperti itu. Demikian juga dengan iklim. Ya. Jadi kalau musim hujan, musim kemarau, antar musim, ini apa yang akan muncul di tanaman saya misalnya. Ini kalau nanti dari waktu ke waktu Bapak Ibu sedaya mengamati, itu akan terpetakan dan akan dengan sangat mudah dalam pencegahannya. Naden, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap-siap ini kita ya, apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau perlu masukin dalam rumah ini. Saya sering bayangkannya begitu gitu ya, biar tanamannya aman, tapi risikonya tidak kena cahaya matahari. Nah, ini. Oke, baik. Banyak pertanyaan sebenarnya yang masih tersisa, Prof. Tri, Dr. Sukuta, tetapi apa daya gitu ya. Andaikan kita bisa 24 jam mungkin terjawab semua, tetapi itu tidak mungkin. Semoga di lain waktu itu kita masih bisa melakukan forum yang sama gitu ya untuk lebih mendetilkan, mendalami lagi berbagai persoalan dan solusinya ketika kita melakukan pengelolaan tanaman hias. Mungkin ada closing gitu ya dari Prof. Tri dan Dr. Sukuta untuk webinar kita. Prof. Tri, monggo closingnya apa nih untuk kita semua nih? Mic Prof. Tri masih di mute. Maaf tadi ada cucu nggak masuk ke sini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk pengelolaan penyakit yang lebih penting
penting kita fokuskan kepada tanaman dan lingkungannya begitu ya. Dengan beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan musim hujan yang segera datang ini, tadi mungkin saya tambahkan itu kalau untuk penyakit tumbuhan itu lebih baik hujannya itu malam hari daripada siang hari. Karena kalau malam hari hujan nanti ada kesempatan tanaman itu untuk kemudian mengering dengan sendirinya ketika ada matahari hari berikutnya, ataupun kalau tidak matahari usahakan ada sirkulasi udara yang bagus itu ya untuk segera mengeringkan permukaan tanaman itu nanti bisa mencegah walaupun ada jamur yang datang ke situ, ada bakteri itu tidak akan berkembang ya. Segitiga tadi tidak akan terjadi karena lingkungannya sudah kita desain, tanamannya sudah kita pelihara dengan baik gitu. Selamat mengembangkan hobi yang sangat menarik ini, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih tipsnya. Semoga apa yang diharapkan tadi bisa terwujud ya, hujannya di sore malam hari, pagi siangnya bisa ada matahari. Oke, baik. Dr. Suputa, silakan closing-nya untuk kita. Oh iya, Bu. Yang pertama saya terima kasih banyak bisa berhubungan dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, tadi menyambung yang disampaikan oleh Prof. Tri bahwa kita ini termasuk penyumbang oksigen di dunia karena menanam tanaman, karena fungsi kita tidak hanya kemudian sekedar bisnis, karena agriculture, jadi budaya bertanam. Bagaimana budaya bertanam itu kemudian kita memberi kehidupan bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau 1-2 tanaman kita dimakan oleh serangga, ya itu merupakan sedekah kita pada makhluk Tuhan yang lain. Tapi kemudian bagaimana kita di dalam mengupayakan pembudidayaan itu jangan kemudian menggunakan cara-cara yang itu justru merusak lingkungan, itu menjadi kontraproduktif dari tujuan awal kita menanam tanaman. Saya kira demikian, Bu, dibutuhkan kebijakan di dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang kita budidayakan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini. Berbagi gitu ya, karena yang memerlukan tanaman ini tidak hanya kita gitu ya, baik sedekahnya juga untuk hewan-hewan kecil yang lainnya. Terima kasih Dr. Suputa. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Kadama Oroy Talk gitu ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, ditanggapi, direspon. Kami tidak memilih atas ya ini tadi apa istilahnya spontan saja begitu ya, mana pertanyaan kadang saya urutkan, kadang saya acak, jadi tidak ada tendensi apapun untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih juga sudah berbagi dari peserta, ada beberapa hal yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dibaca juga gitu ya oleh peserta webinar ini. Dan presensi masih ada yang bertanya tadi ya, sudah dibagikan di kolom chat, silakan untuk dicek ulang. Kemudian sudah berakhir ini detik-detik terakhir kita bersama. Terima kasih Prof. Triwidodo, Kami-kami. Suputa, ilmu yang luar biasa sudah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal untuk kami begitu ya, terasa mendapat banyak pencerahan untuk ini. Tinggal bagaimana nanti kami akan mengimplementasikannya. Semoga bermanfaat untuk menjawab, mengurai kegalauan kami gitu ya, para peserta webinar dalam mengelola tanaman hias. Baik Ibu dan Bapak peserta webinar, terima kasih atas kebersamaannya. Apabila ada peserta Kadama Oroy Talk yang tertinggal dalam mengikuti acara ini, dapat menyaksikan kembali versi YouTube gitu ya. Narasumber dan panitia mohon maaf tidak membagikan materi, Ibu dan Bapak bisa menyimak di YouTube, insya Allah dapat disimak dengan baik materinya secara utuh. Terima kasih kepada panitia, luar biasa idenya untuk penyelenggaraan webinar ini, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita akan continue bisa menyelenggarakan berbagai webinar yang bermanfaat untuk kita semua. Mas Pomo, terima kasih, Mbak Rida, Mbak Eka, Mas Soni, Mas Junaidi, dan semuanya tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat, tetap bahagia, untuk selalu tetap sehat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tutup acara ini, saya kembalikan kepada
Mbak Eka sebagai MC untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.